makam Pangeran Bugar, tepatnya di puncak Berputar Kerajaan Kota Semarang. Untuk mengetahui kekuatan gaib yang berada di lokasi petilasan Pangeran Bugar ini, kami bersama paranormal kami, Bapak Lili Primbun dari Kota Salatiga. Untuk mengetahui kekuatan gaib atau asraf yang berada di lokasi petilasan Pangeran Bugar ini, untuk selanjutnya kita bertanya kepada Bapak Lili. Bapak Lili, bagaimana menurut kacamata penerangan Bapak tentang makam Pangeran Bugar ini, supaya pemirsa atau warga sekitar juga bisa mengetahui kekuatan seperti apa yang sebenarnya ada di makam Pangeran Bugar ini? Oke, terima kasih Mbak Indah. Akan kami sedikit perlu kita jelaskan bahwa aura di makam Pangeran Bugar di sini memang ya kita rasakan ya cukup yang namanya aura ya biasa lah. Tapi ini juga tidak sembarangan. Ketika kami bersama tim Randu Alas masuk kemari, memang terkaget ya, merasa hati saya terasa bergetar. Ada penyambutan apa gimana Bapak bisa dijelaskan? Untuk sementara belum bisa kami menjelaskan secara detail, baru merasakan sesuatu. Ya ini lanjut. Demikianlah kalau pemirsa penjelasan dari penerangan kacamata paranormal kami, Bapak Lili Primbun. Untuk mengetahui aura apa yang berada di lokasi makam Pangeran Bugar ini, mari selanjutnya kita ikuti penelusuran dari Bapak Lili Primbun. Bapak dalam gambar supranatural kita Lili Primbun dari Kota Salatiga mempersiapkan diri melakukan meditasi di makam Panembahan Pangeran Bugar atau dikenal dengan Pangeran Bugar. Mereka adalah salah satu keturunan dari Keraton Surakarta Hadiningrat atau Kerajaan Mataram pertama sewaktu berada di Kartosuro. Tampak sedang menggelar kain mori bersama asisten-asistennya dan dibantu oleh para pendiri atau pesantren. Para pemirsa Cakri Semarang TV, kali ini Bapak Lili Primbun sedang melakukan ritual di makam Pangeran Bugar ini. Untuk mengetahui kekuatan yang berada di dalam makam ini, kita persilakan untuk melihat ritual Bapak Lili Primbun. Terlihat para asisten paguyuban Randu Alas bawah pimpinan supranatural Lili Primbun telah membacakan doa-doa untuk memanggil aura atau asal Panembahan Bugar atau dari Pangeran Bugar. Makam ini terletak di puncak Kota Semarang, yaitu di makam Berjuto. Memang makam Berjuto ini merupakan salah satu kota Semarang. Banyak beberapa makam petilasan yang konon merupakan cikal bakal Kota Semarang. Yang penting petilasan tempat pendadaran Ki Pandenaran II Mati Pandai, Adipaten Womenggolo I dan IV yang dimakamkan di sana, dan beberapa sesepuh atau ustadz. Puja
sayang sekali dapat penjelasan sakral. Saya mendengar sejarah pemerintah daerah sudah puas pada kurang lebih mereka hanya menguasai makam Yakin Padanaran yang juga berada di puncak Padanaran, tepatnya Tugas. Kami kesini bertujuan untuk mengungkap misteri apa yang ada di sini. Apa yang ada di makam ini. Bisa kami berikan penjelasan untuk itu, supaya pemirsa, masyarakat juga mengetahui sebenarnya makam ini itu apa, dulunya itu tempat apa, sampai ada pesawat jatuh, burung terbang di atas jatuh, meninggal. Tidak bisa. Tidak bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya Pangeran Puger itu siapa? Siapa? Gusti Raja. Berarti dulu di sini ada sebuah kerajaan. Beliau rajanya. Anda wujudnya apa ini? Tidak tahu. Apakah Anda menunjukkan penampakan sosok diri Anda kepada warga sekitar? Dalam wujud apa itu? Manusia. Mungkin di sini ada benda-benda yang gaib yang mungkin bisa diperlihatkan oleh masyarakat sini. Bisa ditunjukkan di mana tempatnya? Bisa ditunjukkan? Di sini ada pusaka Cundrik. Konon menurut beliau yang ada di sini, beliau gaib, yang dengan hitam pekat, rambutnya apa kecil ya, roll keriting, itu memandang sampai bukan pusaka Cundrik. Jadi insya Allah nanti ya mudah-mudahan berhasil, bisa kita jadikan barang atau benda untuk kita masukkan ke museum. Para ayah di sini nanti mengizinkan, insya Allah akan saya berusaha mengambil di sini. Ini aura yang biasa sekali.
Kali ini paranormal Bapak sedang melakukan penarikan bentuk pusaka dari makam pranagari, mendapatkan benda atau pusaka yang seperti apa kita saksikan atraksi Bapak. Kita telusuri langkah selanjutnya Bapak Lilik Berembun. Ada apakah di pohon samping makam Pangeran Dugar ini? Sepertinya Bapak begitu kuat energi yang menarik Bapak untuk menuju ke sana. Mari pemirsa. Pemirsa, untuk benda cundri tadi pada saat kemarin di pohon ini, benar Mbak Indah? Insya Allah nanti kami Begitu kuat tarikan energi apa Bapak sampai Bapak begitu dari dalam makam langsung lari ke sini? Ya, memang semua benda begitu. Semua benda nggak ada yang mudah. Jadi semua Bisa melihat Bang Rawang nggak benda apa yang berada di dalam makam ini Pak? Benar atau tidak, nanti kita wujudkan. Ini berbentuk sekitar sejari ini memanjang, dia penyalur di atasnya. Sebangsa kayak keris gitu. Kayak keris, tapi Ya. itu merupakan cundrik. Bukan cundrik. Aura apa yang dikeluarkan dari benda pusaka tersebut? Positifkah atau negatifkah? Ini positif sekali. Positif, Ini bisa ya? dimanfaatkan siapa saja yang memanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan. Insya Allah ini pemberian ya, ini bukan kita pemberian tapi tetap juga sulit untuk Mengalaminya ya.
benda pusaka ini begitu kuat ya Bapak? Iya. Dari arah sana sampai bisa menuju ke pohon besar ini. Iya. Dilarang merusak sekitar lingkungan sini. Iya. Sudah harus bukti dong. Iya Bapak. Karena tepatnya di atas pohon ini sempat terjadi kejadian jatuhnya sebuah pesawat dan matinya Pernah, ya? burung-burung ya. Pas di sini. Iya, burung yang lewat di atas ini pasti meninggal. Tidak ada yang pernah sampai bisa selamat Bapak. Tahun berapa? Itu berkisar 15 tahun yang lalu. Sebelum makam ini dapat beberapa makam saja itu. Makam pangkalan juga sendiri. Masih sama kan Bapak wujud benda pusaka tadi seperti keris tadi. Maaf, aku bisa bersama TV bahwa kami kebetulan lupa untuk membawa satu bumbu rangkai yang mestinya harus kita berikan setiap kita ritual. Namun karena ini barangnya terbatas, sangat sulit pencariannya. Jadi makanya cukup tenaga ini coba insya Allah bisa terwujud untuk barang yang kita masak tersebut. Iya Bapak. Gitu, Pak. Demikian pemirsa, ikuti cara pengambilan kami. Maaf pemirsa, kami ingin menggunakan menurunkan ragam Mbak Inta sebagai presenter pusaka ya, supaya untuk bisa melihat situasi di sini, melihat fenomena di sini, yang ada pusaka bagaimana yang kita jelaskan itu bisa nampak. Untuk melihat wujudnya. Kesekian untuk Mbak Inta. Oke, terima kasih untuk di sini tidak apa-apa nanti kan. Benar apa yang dikatakan Bapak Lilik Perembun, sosoknya seperti keris, tapi untuk ujung atas itu ada kayak ombak. Iya, Kayak ombak ya, bergelombang ya. iya, di atasnya bergelombang. Segini mungkin panjangnya, Iya, tidak terlalu cukup besar. iya betul. Cuman benar ini ada di dalam sini Bapak. Bener ya, kelihatan dari apa nampak jelas. Kelihatan apa keluar kayak cahaya gitu. Mungkin karena dalamnya batu para pemirsa, jadi Bapak Lilik Perembun susah untuk mengeluarkannya karena kekuatan asraf yang berada di makam petilasan ini juga cukup kuat. Meski begitu, kami juga kurang puas jika tidak terbukti. Bisa adanya gitu. Mungkin sekali lagi Bapak Lili ingin membuktikan benda pusaka tersebut. Kita saksikan.
sekali membuktikan benda peninggalan dari Pangeran Dugat tersebut cukup membutuhkan tenaga yang begitu kuat dan begitu besar. Sudah keluar Pak? Ini. Iya sudah. Sudah keluar Pak. Anda ingin menyentuh konsentrasi. Coba disentuh perlahan-lahan, mendapatkan keberatan. Sentuhan. Kekuatannya memang di sekitar pohon sini, Bapak. Iya, ada ya. Namun karena ada larangan. Sepertinya masih di dalam ini, Bapak. Masih. Tapi sebentar lagi nanti kita wujudkan ini. Ini masih di dalam. Masih. Benar pemirsa, benda pusaka itu energi terasa sekali di dalam pohon pepaya ini yang paling bawah. Ini Bapak Lilit masih mau akan menemukan caranya bagaimana untuk mengeluarkan benda pusaka tersebut. Butuh waktu dan energi cukup banyak. Iya, beda. Silakan, Bapak. Mas. Iya. Bantuannya dicatat ini. Supaya akan jelas, ini untuk kamera jelas ya? Jelas ya? Ayo kita akan bersama. Para pemirsa, inilah lokasi di mana benda pusaka Coba, tersebut jelas. berada. Ayo, cara jelas bagaimana? Ini tidak boleh di belakang ya. Iya. Satu. Butuh tenaga untuk mencabut karena benda pusaka berada di dalam pohon ini. Weh, ditumbangkan yuk. Yuk, tumbangkan. Satu lebih. Aduh. Ayo ditumbangin. Yuk. Satu, dua, tiga. Ayo, kita kesana yuk. Ini Betul, Bapak. selalu fokus ke sini untuk kamera. Yuk. Ya, bisa. Yuk. Yuk. Coba aja yuk. Ini ya. Bentar ya. Para pemirsa, ini pohon sudah Ayo tolong teman-teman cukup pakai kayu udah Bapak apa? berusaha untuk menggalinya lebih dalam lagi karena ada lokasi tersebut di dalam sana. Dan inilah benda pusakanya. Para pemirsa, inilah benda pusaka yang berada di makam Pangeran Dugar ini. Ini seperti yang saya lihat di pohon besar tadi sebelumnya. Mungkin karena memang penunggu di sini satu tempat ada semua. Mereka berusaha untuk memindahkannya dan ternyata di pohon pepaya yang paling ujung ini. Dan inilah pemirsa hasil benda pusaka tersebut. Semacam seperti keris. Kalau orang Jawa dulu bilang ini mungkin seperti kayak tusuk konde para orang keraton. Bawah lurus, sini terdapat lekukan dan ini berbelok seperti ujung keris.
mengeluarkan benda pusaka ini karena kekuatannya begitu besar. Bapak butuh waktu untuk mengembalikan energinya kembali. Bagaimana Bapak keadaannya? Para pemirsa, sepertinya Bapak sedang melakukan pengembalian energi, pemulihan energi untuk Bapak Lili Perembun sendiri karena faktor penarikan kekuatan benda pusaka ini yang begitu kuat sehingga membuat Bapak menjadi kehabisan tenaga dan akan memulihkannya. Untuk itu sementara itu kita akan melihat ke atas. Rasakan energi yang cukup panas. Air. Para pemirsa, setelah Bapak Lili Perembun melakukan penarikan, Ulangi. Lihatnya kamera Mas Derajat. Ya. 3, 2, 1. para pemirsa, setelah Bapak Lili Perembun melakukan penarikan benda pusaka tadi, ternyata Bapak berhasil menemukan sebuah benda pusaka di makam Pangeran Tegar ini berupa seperti keris, tapi kurang jelas namanya apa. Lebih baik kita tanya sama Bapak. Bapak, sebenarnya benda pusaka ini apa namanya? Maaf kalau sepertinya Bapak Lili kehilangan kendali untuk menjelaskan benda pusaka apa yang sebenarnya. Barusan Bapak jatuh pingsan pada saat saya bertanya apa nama benda ini dan apa fungsinya. Pada saat Bapak Lili Perembun akan menjelaskan, ternyata beliau jatuh pingsan. Sepertinya Bapak begitu kehabisan tenaga. Pada saat beliau saya tanya pusaka apa ini dan fungsinya apa, ternyata Bapak jatuh pingsan sampai mengeluarkan
Pengganti saya nanti ikuti Mbak Indah menjelaskan. Ini untuk kewibawaan, untuk menaikkan derajat, ini Cundri. Sekarang saya mau menggunakan insya Allah lantaran tidak untuk menaikkan. Ikuti Mbak Indah supaya dibawa Mbak Indah dulu nanti. Para pemirsa, ternyata Bapak Lilik Perembun tenaganya membutuhkan waktu untuk meningkatkan tenaganya dan memulihkannya kembali untuk menjelaskan benda apa yang sebenarnya dan berfungsi untuk apa. Kita bisa bertanya kepada salah satu asisten Bapak Lilik Perembun. Selamat malam Bapak. Maaf sebelumnya, apa nama benda pusaka ini? Ini adalah sebuah pusaka, kalau orang Jawa bilang adalah cundrik. Cundrik ya Bapak? Cundrik ini adalah sebuah cundrik. Kemudian kalau konon ya dari orang-orang cerita zaman dulu bahwasannya pusaka ini fungsi ataupun tujuannya adalah untuk meningkatkan sebuah pangkat, derajat, Iya. atau katakanlah kewibawaan seseorang. Jadi mungkin katakanlah di sini berkenaan dengan Pangeran Puger ya. Iya, Pak Puger jadi sebuah seorang yang tokoh masyarakat. Dan mungkin juga ini adalah dahulunya dipakai oleh beliau. Tapi yang jelas aura ataupun katakanlah di sini kalau orang mengatakan tentang kudang ya, kan itu. Ini adalah Aura apa yang timbul dari benda pusaka ini Bapak? sebuah membantu seseorang untuk mengangkat derajat kemuliaan hidup ataupun pangkat, kan begitu. Positif ya? Ya, ini insya Allah positif dan juga barang bagus. Ini dari model ataupun bentuk besinya, Iya. ada besi kuno. Jadi konon ini adalah merupakan sebuah campuran antara inti besi dan juga meteor. Ada campuran meteor juga Ada ya, Bapak? campurannya. Ini adalah benar-benar besi yang lama berubah. Gitu. Ya, kemudian juga sedikit bercerita pemirsa bahwasanya dari aktivasi pertama kita di makam Pangeran Puger, pertama aura sangat luar biasa sekali. Dari saya pribadi merasakan benar-benar sampai di belakang saya ini saya masih pusing pemirsa ya, masih pusing. Kita merasakan aura yang ini energi yang saya rasakan begitu kuat sekali. Kemudian juga aura alam sekitar gini ya, kita emang katakanlah dari beliau guru kami di Kumpul juga mengalami energi ya, perlawanan energi yang berubah, sehingga kepada pemirsa juga kita mohon maaf Mbak ya, mungkin dari guru kami untuk sementara ini istirahat, mungkin nggak bisa untuk memulihkan tenaga kembali seperti semula. Benar sekali. Kemudian Mbak Nur dan pemirsa bagaimana berada, saya Randy Wallace mengucapkan terima kasih. Para pemirsa, untuk mengetahui aura apa penunggu dan kekuatan yang berada di makam Pangeran Puger ini, nanti tim Randy Wallace akan memvisualisasikan melalui lukisannya. Ya Latif, 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 Ya Latif
Latif, Ya 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 Latif,
Bantu Pak. Setelah tim Ranwalas melakukan media visualisasi melalui lukisan, ternyata kekuatan itu juga cukup kuat sehingga pelukis kita pada malam hari ini merasakan kurang sih untuk setelah pengambilan gambar di lokasi makam. Sangat berat. Pengaruh aura di sini juga. Ya. Ya, Bapak. Para pemirsa Cakra Semarang TV, pada malam hari ini tim Bapak Lilik Rembul, tim Ranwalas berhasil menangkap fenomena yang berada di makam Pangeran Pugar ini berupa sebuah lukisan. Terdapat sosok ular dan maaf kalau kita jelaskan, sepertinya ini sosok Pangeran Pugar, beliau yang berada di makam ini, beliau yang menjadi raja, pemimpin di makam Pangeran. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita bisa meminta penjelasan kepada Bapak Lilik Rembul. Ya Bapak, bisa menjelaskan
apa sosok ular ini penunggu di sini atau bagaimana dan siapa sosok laki-laki tersebut, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Indah. Ya. Akan kami jelaskan. Dan pemirsa Cakra Semarang TV yang berada di rumah, inilah fenomena yang kami tangkap dengan pelukis kita yang terangkum dalam tim Ratu Alas bersama tim Misteri Cakra Semarang TV. Ini tadi, ini betul, ini merupakan gambar daripada Pangeran Bugar Konon ya. Konon. Dan ini merupakan sosok ular yang sudah menjadi satu gaib. Ini untuk apa namanya, kami mengerti atau kami sikapi atau kami menaksirkan bahwa ular ini adalah merupakan pusaka daripada milik Pangeran Bugar terdahulu. Pada zaman dahulu. Iya, pada zaman dahulu. Jadi ini berbentuk apa? Karena memang fenomena ular keris atau mungkin apa, kita kurang tahu. Demikian pemirsa. Para pemirsa, kali ini saya bersama salah satu tokoh masyarakat yang sering berziarah di makam Pangeran Bugar ini. Selamat malam, Bapak. Bapak, selama Anda berziarah di makam Pangeran Bugar ini, apakah benar ada sosok yang telah tervisualisasikan di lukisan ini, Bapak? Ya, benar. Sosok ular ini adalah sosok seperti penunggu alam Pangeran Bugar. Dia yang melindungi wilayah untuk masyarakat sekitar. Dan ini betul mirip wajahnya seperti sosok Pangeran Bugar. Berarti yang sudah tergambar itu benar ya, Bapak? Bahwa Ya. itu adalah contoh sosok Pangeran Bugar. Ya, benar, ini cocok seperti wajah sosok Pangeran Bugar. Para pemirsa, apa yang dilihat Bapak Narto selama berziarah di tempat makam Pangeran Bugar ini ternyata sama dengan gambar yang terdapat di lukisan. Kali ini saya bersama juru kunci makam Pangeran Bugar. Selamat malam, Bapak. Bisakah Bapak menjelaskan tentang sejarah makam Pangeran Bugar ini, Bapak? Ini daripada kalau sejarah Pangeran Bugar ini kita di salah satu pulau. Pulau namanya Pulau Terang yang ada di kota Semarang. Yang dulu pulau ini adalah salah satu puncak kota Semarangnya, yaitu sebagai Pulau Terang. Banyak berziarah yang untuk kedatangan di sini untuk untuk berziarah, untuk mengenal, mendoakan supaya menjadi yang lebih baik lagi. Juga untuk melestarikan kebudayaan ini, marilah kita lestarikan bersama-sama. Kita berziarah di sini yang katanya di Bergoda Kerajaan RW6 RW8 untuk bisa kita contoh teladannya. Oke pemirsa, demikianlah penjelasan dari Bapak Yuli selaku juru kunci makam Pangeran Bugar. Para pemirsa, demikianlah penelusuran tim Misteri Cakra Semarang TV Semarang di makam Pangeran Bugar, tepatnya di puncak makam Bergota. Dan saksikan terus program Misteri setiap hari Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat.